Sarap penjepit. Ya, selamat pagi. Selamat Pagi pagi. dari Buek Tangguh, Abbas Barigas. Abbas Barigas. Setelah jogging olahraga. Setelah jijim olahraga, Acara rutin Soto acara Semarang. Soto Semarang. Hari ini ada cerita mengenai saraf terjepit. Moga-moga ini merupakan edukasi untuk kita semua maupun orang lain. Mungkin ada cerita sedikit dari Pak Del Ya. mengenai saraf terjepit. Gimana Pak? Ya. Kisah cerita kita nih Pak. Terima kasih. nyotot. Ya, Pak. Ini bukan cerita Cerita nyata. orang lain, Ya. bukan katanya, tetapi memang saya mengalaminya karena istri saya. Istri saya Tahun berapa ya? tahun 2008 2012. 2012. Ya. Tahun 2012 istri saya tiba-tiba, kalau istilah kita, urat kejepit, Saraf terjepit. saraf kejepit. Nah, jadi sedikitlah kita kadang-kadang orang berpikir saraf terjepit. Selalu saraf kejepit. Ya, selalu mungkin ini ada penjelasan sedikit karena yang mengalami kan. Ya. Kalau aku sendiri karena tidak pernah mengalami baik dari keluarga, jadi saya berpikir ada yang terjepit Ya, di saraf yang berkaitan dengan saraf. Mungkin Saraf. dari tulang dan segala macam. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan ini dari sahabat kita ini. jadi ini di tahun Ada Pak, ini siap. pertengahan tahun 2012 istri saya tuh tiba-tiba sakit di arah tulang belakang, Ya. agak di bawah mendekati tulang ekor. Dan setelah diperiksa secara medis itu dia nomor 5 di atas tulang ekor, ruas yang nomor 5. Oh, ada urutannya. Ada urutannya, Nomor 5. nomor 5 dari tulang ekor. Dan itu ya memang dokternya bilang kalau operasi memang ini harus serius dan hati-hati. Kemudian jadi dia itu waktu sakitnya itu seperti kena kena setrum. Kalau pas posisinya salah, Betul. seperti kena setrum, dan dia tuh sakit, dan saya memang kasihan ngelihatnya itu. Awalnya kita berobat di spesialis saraf itu, dikasih obat. Setelah obatnya selesai sakit lagi, setelah obat selesai sakit lagi. Lalu kita ini mencari dokter, dan kebetulan ada keponakan saya di Jakarta yang dia baru temannya operasi juga dan sembuh total. Lalu dia mereferensi dokter ini, dokter yang nanti akan kami tuju. Lalu di browsing di internet ada anunya bapak ini, kurikulum vitae-nya bapak ini. Ternyata bapak ini mantan dokter ketua ortopedi di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Dan menurut informasi bapak ini kolonel, pensiunan kolonel Angkatan Darat. Ya, punya keahlian khusus. Lalu dia setelah pensiun kerja di Rumah Sakit Gading Pluit. Ya, Rumah Sakit Gading Pluit, dan kami ke situ lalu diperiksa. Dan saya salut karena periksanya itu sangat cukup menurut saya, hampir 1 bulan lebih. Jadi diperiksa, ya detail sekali dia periksa, sampai terakhir saya ingat sekali jam 5 subuh kami ke ruang praktek beliau. Dia bilang, Pak Tiel nggak ada solusi lain kecuali operasi. Saya terdiam. Kenapa? Karena 1 bulan sebelumnya kakak kandung dari istri saya ini dengan sakit yang hampir sama operasi di Surabaya, Rumah Sakit Internasional di Surabaya. Dia pulangnya bisa jalan, tetapi selesainya dia lumpuh, dan mungkin 3 bulan setelah itu dia dipanggil Tuhan. Begitu dokter bilang seperti itu, saya terdiam. Saya bilang, Dok, banyak yang saya tahu dan yang pasti memang nyata. Saya bilang 1 bulan sebelumnya kakak dari istri saya operasi yang sama,
kayaknya gagal dok. Lalu dokter itu namanya Pak Bambang, siapa itu? Pak Bambang. Dia bilang kalau pisau saya ini sekeras apapun tulang dia potong katanya. Selembut apapun otot-otot urat itu, daging itu dia tidak akan potong kalau bukan tujuan kita katanya. Itu dia menyatakan bahwa di sini Bisa meyakinkan. dia meyakinkan dan di sini peralatan kita canggih. Nah, akhirnya dok, saya percaya dengan pengalaman Bapak dan saya tidak ada solusi dari kami kan tidak ada solusi. Mau dibawa pulang mau diapain gitu. Mau berdewa nggak bisa. Jadi akhirnya kita ini lalu persiapan. Mungkin tekar kotai kan malah. Ya. Lalu Singkat katai, persiapan ya singkatnya kurang lebih 3 hari setelah itu persiapan. Jadi karena persiapan ini prosesnya semua diperiksa, jantung, paru, ginjal, semuanya diperiksa oleh dokter-dokter tim lain. Semua diperiksa, setelah semuanya layak, baru dijadwalkan besok kita operasi. Jadi kami dari ruangan itu jam 2 siang itu dijemput, langsung masuk ke lab, habis periksa lab, masuk ke ruang operasi. Dan selesainya tuh jam 2 subuh. Jam 2 subuh, setelah istri saya bisa karena habis operasi itu harus kentut dulu. Iya. Ya, bisa kentut, kemudian dikasih 1 gelas air putih. Setelah itu masuk lagi ke ruang lab, diperiksa. Menurut dokter kita periksa posisi operasi yang sudah dilakukan, apa sudah sempurna atau bagaimana. Hasilnya baik. Setelah itu mungkin kurang lebih jam 3, mungkin hampir jam 4 kita masuk ke ruangan. Setelah di ruangan itu saya tidak mendengar istri saya mengeluh sakit atau apa. Dan 2 hari setelah kita di ruangan, perbannya dibuka, saya melihat sendiri bekas lukanya itu kayak garis gitu. Jadi nggak ada jahitan. Heran juga saya, nggak ada jahitan, Pak. Jadi itu obatnya kayak dilem gini, Jepang betul. itu. Jadi langsung kering, sembuh, nggak ada gatal, nggak ada apa. Dan hari kedua itu juga dokternya suruh istri saya duduk. Coba turun dari tempat tidur, Bu, katanya. Nanti dibantu susternya, ada 2 orang suster, dibantu susternya jalan ke jendela. Kurang lebih dari tempat tidur tuh ke jendela tuh 3 meter. Jalan pelan-pelan. Kemudian balik lagi ke pintu masuk, kurang lebih 5 meter, 6 meter. Jalan lagi, mungkin sekitar 3 kali. Nanti besok latihan lagi dengan perawat. Besoknya latihan di ruangan, terus bisa keluar ke depan, jadi ke lorong. 3 hari ya dilatih seperti itu. Setelah itu dokternya bilang nanti latihan sendiri Bu ya dengan Bapak. Yang penting nggak ada rasa sakit, nggak ada hal-hal lain yang mengganggu. Istri saya bilang nggak ada. Sungguh luar biasa dan saya bersyukur kesembuhannya itu sangat cepat. Mungkin total kita di situ sekitar 1 minggu. Setelah 1 minggu kita keluar ke hotel. Total biaya perkiraan Keluar ke hotel, kemudian kontrol lagi 1 bulan, 2 minggu setelah itu kontrol, hasilnya bagus. Dan sampai sekarang istri saya nggak pernah mengeluh lagi. Dan dokternya ini anehnya Pak, lucunya, dia bilang, memang ada foto-foto di dinding tempat prakteknya nih. Ini Bapak ini kecelakaan waktu off-road. Sudah operasi di dokter lain 2 atau 3 kali katanya. Terakhir ke tempat saya katanya. Ini dia ikut off-road lagi katanya. Ditunjuk foto-fotonya itu orang-orang yang sembuh tuh Pak. Dan memang waktu kami
antri-antri itu ketemu orang. Ada yang kakinya habis kecelakaan katanya sudah dioperasi di sana, kemudian nggak bisa, masih sakit, saya datang di sini. Nah, jadi ada banyak orang-orang yang ini ortopedi. Dan waktu itu biayanya Pak ya, yang saya ingat tahun 2012 itu dolarnya 9.000 yang dolar aja. Kemudian yang rupiahnya itu sekitar 35 juta. Jadi kurs waktu itu kurang lebih kalau saya kali-kali itu sekitar 90-an juta Pak. Tambah biaya kami, biaya ruangan dan lain sebagainya, ya mungkin ya sekitar dengan hotel-hotel 125-130-an itu. Tapi luar biasa, istri saya sembuh dan sampai sekarang tuh nggak pernah mengeluh. Di Jakarta Pak, rumah sakit Gading Fluid. Jadi rumah sakit Gading Fluid itu ada dua. Satu memang di Gading Fluid, memang di Fluid. Yang satu di Gading Pak. Apa itu? Di Komplek Kano itu. Kelapa Gading ya. Komplek Kelapa Gading. Terus yang tadi Dua sama Pak rumah sakit Pak. operasinya tadi itu kan tulang, ganjalan dan Ya. segala macam. Nah, Itu yang ternyata hasilnya itu setelah pemeriksaan dokter itu sangat detail dan teliti, sekitar 1 bulanan lebih itu. Jadi hasilnya itu, jadi ada 2 ruas antara tulang belakang kita itu, engselnya kayak engselnya lah, kita ganjalannya itu kan ketebalannya tuh otot sekitar 1 cm katanya dokter. Nah itu yang tergerus kayak hilang gitu, aus habis gitu. Ada 2 ini. Nah kemudian tulang belakang kita ini kan harusnya lurus, lurus. Nah, tapi karena dia nggak ada ganjalan itu, jadi posisinya berubah, mereng, bengkok lah atau apa. Nah, jadi operasinya itu menambah ganjalan pakai silikon ya, baru saya ingat pakai silikon. Kemudian mengganjal nampak turus wanita kan, tulang belakang supaya lurus. Tidak bengkok tapi lurus, pakai titanium. Nah itu yang mahal. Alat-alatnya itu langsung dari luar negeri menurut keterangan mereka. yang ini Pak Amin, yang luar biasa inilah dalam jangka singkat penyembuhan yang sakit yang rutin berapa bulan, bertahun-tahun kan? Ya, itu kayak kesetrum itu loh Pak. Saya ngalamin. Ya. Nah, itu dengan operasi yang 3 hari tidak sakit, langsung sembuh sampai sekarang. Ini kan luar biasa. Satu lagi Pak Sibot yang saya alami waktu itu, karena kita keputusasaan kira-kira gitu. Mau kemana berobat? Kalau operasi ini sebetulnya bukan pilihan kita, karena sering dengar, bahkan mengalami kakak kandungnya sendiri Yang sudah meninggal. Agak keder kan? Operasinya hampir sama. Makanya waktu dia bilang nggak ada solusi lain kecuali operasi, saya langsung diam. Saya yakin itu tidak lepas daripada peran Tuhan juga. Ya, itu yang Itu satu. saya sangat bersyukur. Itu luar biasa. Di mana operasi dia memutuskan operasi itu yang momentum paling penting. Karena dengan pengalaman kakak itu ya seperti itu. Kalau saya mungkin takut juga Pak. Mundur, bisa mundur. Operasi itu saya kalau saya tapi keputusan Bapak ini hanya membuahkan hasil yang baik. Saya waktu itu memang ya karena kita percaya dalam hati saya sempat bilang ya Tuhan, kalau orang ini manusia ini sudah waktunya menurut Tuhan, apapun yang kita usahakan, kalau memang waktunya katanya Tuhan ini ya sudah itu. Jadi saya berserah 100% itu Pak. Nah terakhir ini rumah sakit mana, dokternya siapa, biayanya itu kan kita tidak bisa berbicara masalah biaya. Beda waktu. Pilihan material bisa juga. Pilihan. Ya. Dan memang dokternya sudah menunjukkan dia punya keahlian terkhusus. Ya. Beliau mantan. Apakah masih ada?
Tahun 2023 itu saya masih ada terapi di sana Pak saya. Karena di tulang leher saya ini kan sering sakit. Saya pernah jatuh juga dulu. Saya operasi 3 bulan tuh dengan beliau. Masih ada. Masih ada waktu itu. Udah tua. Udah tua, karena dia udah pensiun waktu kita di sana itu. Jadi Makassar sana. Dari harapan. Dan beliau itu satu yang Rumah sakit mana sekarang kawan? rumah sakit Anu Gading. Rumah sakit. Dan namanya tuh Rumah Sakit Gading Pluit. Jakarta. Tapi yang tempat saya berobat ini di Kelapa Gading. Dia ada 2 sama. Yang pertama tuh justru yang di Pluit. Dokternya namanya Bambang, Katolik orangnya Pak. Bambang Wijanarko atau siapa? Bambang Pak Bambang. Iya. Dan satu lagi yang saya lupa menceritakan bahwa beliau itu dosen terbang ke Cina, Inggris, Amerika, terus ke Timur Tengah itu. Pernah waktu kami kontrol di sana itu. Beliau tidak ada. Ya, beliau itu baru datang. Dia sama saya tuh baik Pak. Kenapa? Baik maksudku ini. Gampang mengenali saya karena saya satu-satunya yang dari Kalimantan. Menurut dia jauh sekali. Saya dari Kalimantan Pak. Dia bilang, Pak Tiel, saya 2 jam yang lalu baru turun dari katanya. Dari setelah ngajar di Timur Tengah itu apa namanya? Abu Dhabi ya. Abu Dhabi. Dan dia beberapa negara luar biasa Bapak ini. Bahkan dia bilang kalau dulu orang tua kita katanya menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, kebetulan saya mengajar sampai negeri Cina, Pak Ter. Gitu. Luar biasa Bapak itu. Bukan belajar sana. Ya. Demikian Ya, itu. pagi. Sangat Kami berharga. Ya, yang sangat berharga. Jadi sebetulnya masalah yang urat kejepit ini bukannya tidak mungkin disembuhkan dengan operasi, pasti bisa tapi disembuhkan. dokternya yang harus tepat. Dokternya harus tepat. Rantin bin balang operasi. Semoga bagi Mati kawal teh. Operasi kilayu. Abbas Barigas, saudara-saudara Ya. yang mendengar dari Penjelasan, cerita nyata. Cerita nyata ya Pak ya. bisa Mengedukasi lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati.